Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, BPKRI berfungsi sebagai pilar penting dalam sistem pengawasan keuangan negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKRI berperan dalam melakukan audit terhadap seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada lembaga perwakilan seperti DPR dan DPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, BPKRI menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan objektivitas dalam setiap proses pemeriksaannya. Melalui tugas dan wewenangnya, BPKRI memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kelompok kami akan melakukan wawancara di kantor BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dengan mengambil konsep yaitu tipe ideal birokrasi menurut Weber di kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Nah, tujuan kami untuk melakukan wawancara adalah untuk mengetahui adanya kesesuaian antara struktur dan praktik birokrasi BPK dengan konsep ideal birokrasi menurut Weber. Dan selanjutnya yaitu untuk mengetahui juga faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terciptanya birokrasi ideal di lingkungan BPK RI. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Rina Rizky Probowati, SE, MAK, AK. Yang kedua ada Bapak Wisnu Prabawa, SE, MA. Dan yang ketiga ada Muhammad Taufik, SE. Berikut merupakan video wawancara kami kepada 3 narasumber tersebut mengenai ideal birokrasi menurut Weber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya perkenalkan. Sebelumnya saya Andri dan rekan saya di sini. Saya Akbar Gumilang. Dan kita bisa akan memandu talk show di hari ini. Dan kita akan kedatangan di sesi wawancara bersama perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Di sini ada Bu Rina, Pak Wisnu, dan juga Pak Taufik ya sebagai jabatan fungsional analisis kebijakan. Pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas lebih mendalam tentang tata kelola birokrasi di BPK RI melalui perspektif teori Max Weber. Dan kita tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung aja mulai pada pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama, kita akan membuka diskusi nih, Bapak Ibu. Mungkin bisa dijelaskanlah secara singkat terlebih dahulu, sebenarnya apa sih tugas dan fungsi utama dari BPK RI dalam sistem ketatanegaraan kita? Boleh, Ibu, Bapak? Secara umum, BPK itu mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keuangan negara kan ada APBN sama APBD ya. Ada tambahan lain, silakan ya Pak Wisnu sama Pak Taufik. Iya, untuk tugas BPK ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 45 ya, dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Di situ dijelaskan bahwa BPK tadi seperti yang Bu Rina sampaikan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara seperti itu. Ya tadi bisa aspeknya bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga badan usaha milik negara dan daerah juga seperti itu. BUMD juga. Ini dari Pak Taufik. Ya, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Rina dan Pak Wisnu. Kita tuh mandatnya langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 23 ayat apa kapsel. Nah, itu turunannya adalah Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan atas
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sama Undang-Undang 16 tahun 2006 tentang BPK. Nah, di situ dijabarkan terkait dengan apa itu BPK, pemeriksaan apa aja yang bisa dilakukan oleh BPK, termasuk juga bagaimana nanti cara memilih ketua-ketua dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah sebagaimana tadi menyambung Bu Rina dan Pak Wisnu, BPK itu diberi mandat oleh negara untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lingkupnya tadi sudah disebutkan sumber dana pemerintah yang berdasarkan APBN, APBD maupun badan usaha milik negara dan daerah, kurang lebih seperti itu. Oh, baik. Kita pun mau izin ini juga ya. Kita kan untuk terkait birokrasi juga, Ibu Bapak. Kami telah mempelajari teori dari Max Weber terkait birokrasi. Nah, ada birokrasi dari beliau menyebutkan ada yang pertama ciri khasnya itu adalah pembagian kerja, hierarki otoritas, lalu ada aturan dan regulasi, 4 ada impersonalitas, dan juga 5 kualitas dari teknis sumber dayanya. Nah, yang jadi aku tanyai lanjutan dari tadi, bagaimana teman-teman pejabat BPKRI memaknai dari idealnya sebuah birokrasi tersebut? Ya, baik Mas, birokrasi itu tadi ada berjenjang ya, ada leveling daripada strukturalnya. Tapi kita juga melihat dinamika di dunia politik dan dunia ketatanegaraan seperti itu. Kalau pada periode sebelumnya itu sangat hierarkis sekali, artinya sampai level eselon, bahkan kemudian ada eselon 5 pun ada. Tapi dengan adanya kebijakan perampingan, khususnya untuk di beberapa unit kerja yang memang fungsi teknis, fungsi yang bukan pelayanan, untuk kerja yang seperti itu, dia sudah ada perampingan. Makanya kalau kita lihat di BPK maupun di kementerian itu hanya ada sampai level eselon 3 seperti itu. Eselon 4 sudah ada yang dihilangkan. Dan itu kebijakan. Makanya perkembangan saat ini teori Weberian mulai bergeser seperti itu, bergeser. Jadi ada unit atau satker yang masih dipertahankan memang karena kebutuhan, karena dia tidak bisa dihilangkan karena memang kebutuhan seperti itu. Tapi ada yang ketika bisa dialih fungsikan kepada jabatan fungsional, maka akan ada perampingan seperti itu. Dan BPK juga beradaptasi dengan dinamika tersebut. Ini pelaksanaan birokrasi istilahnya. Ibu Bapak, terus kemudian bagaimana struktur organisasi BPK ini dirancang untuk bisa mencerminkan hierarki yang tadi Bapak Ibu sebutkan? Kan BPK yang kalau badan itu kan yang disebut badan itu ketua, wakil sama 7 anggota. Nah, untuk melaksanakan tugas sehari-hari disebutnya pelaksana. Pelaksana itu ada yang unit penunjang, mendukung maupun perwakilan. Perwakilan tersebar di seluruh Indonesia, tiap provinsi. Kemudian apakah dalam pembagian tugas dan wewenang di BPK ini sudah sesuai dengan prinsip kerja yang rasional dan fungsional, Bapak Ibu? Iya, kalau pembagian sudah sesuai dengan itu, karena kita lihat kan penempatan juga ada fungsi core-nya, ada fungsi pendukungnya. Fungsi core adalah berarti yang menjalankan tugas utamanya, berarti pemeriksaan. Seperti itu. Ada juga pendukungnya juga dibikin juga, sudah ada SOP-nya juga. Nah, Pak Topik ini yang bikin SOP. Ini maksudnya unitnya Pak Topik. Seperti itu. Jadi memang sudah ada jelas hierarkinya seperti itu. Jadi menambahkan apa yang disampaikan Bu Rina dan Pak Wisnu, jadi di semua kementerian lembaga itu ada yang namanya organisasi dan tata kerja ya Pak ya. Nah itu sederhananya kalau tadi menyambung Mas Andri dan Akbar tanyakan terkait dengan pembagian tugas yang rasional, di situ sudah dijabarkan. Misalkan kalau tadi Pak Wisnu bilang di BPK itu setidaknya ada 2 fungsi, ada dua kelembagaan lah. Jadi ada fungsi core bisnisnya yaitu pemeriksaan dan pendukung. Pemeriksaan itu kalau di sini disebutnya dengan Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara. Itu ada mulai dari 1 sampai 8 sama ditambah unit kerja audit investigasi. Nah,
penunjang pendukungnya siapa? Nah, kami ini termasuk di ini penunjang pendukung di sekretariat jenderal diantaranya, ada juga nanti di inspektur utama dan lain sebagainya. Nah itu sudah terbagi lah sederhananya begitu, jadi mana-mana saja termasuk tugas fungsinya apa saja itu udah terlembagakan lah dan udah terkoordinasi mungkin. Oke. Dan itu udah ada legal formanya juga. Oke. Ya bisa dibaca di peraturan nomor 1 tahun 2025 tentang SOTK BPK. Dokumen umum kita bisa di Itu dokumen yang bisa diakses ya. Nah, ya. Yang ada di website BPK. Oh, Mas Andri, boleh dilanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Andri? Iya, mungkin aku boleh lebih tahu ini ya. Sebenarnya ada nggak sih tantangan gitu untuk buat dari teman sendiri buat apa ya, menjalankan SOP tadi, dan juga apa gitu, emang ada tantangan sendiri ataupun emang nggak ada hambatan gitu? Kalau tantangan dan hambatan seideal apapun aturan pasti ada, Iya. karena kan organisasi berkembang, praktek di dunia internasional maupun di nasional itu juga berkembang. Terus juga, nah itu menuntut agility atau keluasan dari baik organisasi maupun personalnya. Kalau saya pribadi, tantangannya adalah ya menyesuaikan dengan ritme, ya katakan ritme kerja, peraturan, kadang, dan pekerjaan itu memang terpola, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pekerjaan-pekerjaan dinamis yang memang harus kita hadapi juga. Nah itu kan tantangan dan hambatan ya. Ya itu bagaimana kita selaku pelaksana BPK bisa menyesuaikan diri baik pribadi maupun tim maupun satuan kerja untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Ya, tataran tadi mengajukan dari master tidak itu lebih pada tataran implementasi. Karena implementasi kan ya gimana formasi kan tidak ideal juga, belum sampai bentuk ideal, sehingga itu perlu ada penyesuaian dan strategi tertentu untuk bisa mencapai output dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti itu. Berarti ada cara sendiri nggak sih dari BPK juga buat ngebangun budaya kerja yang kayak optimal, juga kayak patuh mungkin terhadap regulasi yang ada, terus kayak mengikuti prosedur-prosedur secara menyeluruh gitu. Jadi, Ya, kalau budaya kerja tentu ada ya. Kita merujuk pada nilai-nilai dasar dari BPK, yaitu yang IIP disebut integritas, independensi, dan profesionalisme. Kemudian akan dijabarkan dijabarkan oleh masing-masing satker dengan tagline masing-masing, berupa tagline, tapi tetap nilai utamanya berdasarkan daripada IP tersebut. oh berarti masing-masing satker tuh udah punya tagline sendiri ya? Bisa ada. Untuk itu untuk memudahkan proses internalisasinya, beradaptasinya pada masing-masing pegawai. Karena kalau secara besar itu besar kan, Iya. tapi dia perlu dijabarkan yang lebih applicable di level di bawahnya gitu. Jadi membangunnya pun tidak hanya top down tapi juga bottom up, kombinasi. Jadi kita integrasi dari atas juga dari bawah juga gitu ya. Dari bawah juga kan. Ya. Tidak bisa ketika untuk proses implementasi lebih mudah juga gitu kan, karena merasa menjiwai kan, merasa memiliki juga dengan masing pegawainya seperti itu. Jadi mencakup dari atas sampai bawah ya Pak semua. Oh iya, ya kan, karena yang di atas itu memainkan peran role model dia sebagai role model. Jadi kalau ada yang atasnya memberikan contoh sebagainya akan lebih terlihat oleh seluruh pegawai. Terus tambahkan sedikit sih termasuk kalau kita pas menyusun surat tugas tim ada keterangan bahwa kita mengedepankan BIP itu. Ya, jadi buat selain buat pemeriksa sendiri juga buat auditing kementerian lembaga yang nanti akan menjadi entitas pemeriksaan kita. Jadi aware bahwa kita memegang teguh BIP gitu. Terus ada kode etik pemeriksa juga yang harus dipatuhi ya. Oke. Gimana Mas Andri? Ya sebenarnya kita udah cukup sih sebenarnya
dari pertanyaan-pertanyaan tadi udah menjawab rasa penasaran kita juga terkait BPKRI gimana dan struktur birokrasinya juga gimana segala macam. Mungkin aku mau minta kata-kata penutup kayak dari masing-masing narasumber. Dari Bu Rina dulu, boleh Bu Rina? Terkait pelaksanaan Birokrasi di BPKRI. secara umum ya, BPK sebagai lembaga negara yang bertugas tadi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tapi di samping itu juga pelaksana BPK juga sebagai ASN, jadi mengikuti birokrasi yang ada di pemerintahan Indonesia. Tapi ada aturan-aturan tertentu yang harus kita junjung tinggi, misalkan tadi dalam kait budaya itu ada IIT. Iya, baik, terkait dengan birokrasi ya. Di BPK sudah menjalankan birokrasi sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya ada penyesuaian juga. Jadi kalau memang dinamikanya seperti apa, BPK kan beradaptasi seperti itu. Kemudian BPK dan pelaksana BPK tetap memegang teguh integritas nilai dasar seperti itu. Itu sebagai modal dasar untuk bisa melaksanakan independensi dan profesionalisme tadi tersebut. Gitu, Mas. Ya, kalau dari saya mirip sebetulnya dengan apa yang disampaikan Bu Rina dan Pak Wisnu. Terkait birokrasi di Indonesia ini secara umum dan BPK secara khusus sudah mengikuti apa yang berlaku ya di dunia. Kita kan menganut trias politika itu ya. Kita ada di sebetulnya BPK sendiri tidak termasuk dalam trias politika itu, namun karena fungsinya sebagai pemeriksa, salah satunya pemeriksa eksternal pengawas tanggung jawab keuangan negara. Namun kita tetap mengikuti regulasi yang diatur oleh pemerintah. Kalau tadi Indonesia menyoroti terkait dengan birokrasi dan pembagian tugas, kalau di KL pusat khususnya itu sudah sangat clear sih, dan memang akan selalu diperbarui seiring dengan perkembangan organisasi dan pembangunan regulasi yang ada di nah itu sesuatu kayak kita tadi Bu Rina sebut peraturan BPK 1 2025 itu kan adalah perubahan atas beberapa perubahan yang OTK 2019. Itu artinya adalah salah satu cara organisasi untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Jadi penjabaran tugas dan lain sebagainya di peraturan BPK 1 2025 itu cukup jelas ya Pak Wisnu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas penjelasan yang sangat informatif juga ini. Melalui diskusi ini kita semakin memahami bagaimana prinsip-prinsip birokrasi modern nih yang diterapkan dalam praktiknya di BPKRI. Ya, semoga ini menjadi wawasan lah buat kami yang masih mahasiswa tentunya bisa menjadi ilmu yang bisa dibilang bermanfaat saat kami nanti mulai masuk ke dunia kerja, mulai berada di tengah-tengah nanti masyarakat juga gitu sih Bu. Dan mungkin kita cukupi aja sekian sesi kita kali ini. Kalau begitu saya Andri dan saya Akbar Gumilang. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik.